Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan 12 mengenai metode greedy. Ini cakupannya atau hitungannya lumayan banyak. Metode greedy ini bahasa Inggrisnya rakus, tamak, loba, serakah. Take what you can get now, berarti ambil apa yang kamu bisa dapatkan sekarang. Jadi semuanya diambil. Solusi langkah per langkah. Lalu strategi pencarian untuk masalah optimasi berbasis prinsip. Jadi untuk mengoptimalkan strategi pencarian, pilih solusi yang paling baik. Untuk mendapatkan solusi ada dua kriteria, ada fungsi tujuan, ada nilai pembatas. Proses kerjanya adalah terdiri dari fungsi pembatas, satu fungsi tujuan, memilih beberapa solusi yang memenuhi fungsi tujuan. Metode greedy ini ada masalah penukaran uang, tukar A dengan koin-koin uang yang ada, berapa jumlah minimum koin. Nah, A32 dapat ditukar dengan banyak cara, ada 32, ada 7, ada 5, dan seterusnya. Ini untuk metode seperti rekursif ya. Ya mirip-mirip tapi ya ada plus-plusnya tapi angkanya berbeda. Ini 32 ada 5 koin, ada 7 koin, dan minimumnya ada 4 koin. Jadi dicari minimum dan maksimum. Lalu metode greedy yang akan kita bahas digunakan dalam penyelesaian ada 4: optimal on-tap storage problem, knapsack, minimum spanning tree, dan shortest path. Optimal on-tap storage problem, bagaimana optimalisasi storage dalam komputer agar data termuat dengan optimal atau termuat semua, tapi tetap optimal memorinya dengan menggunakan memori yang minimal. Misalkan terdapat n program yang akan disimpan dalam pita tape. Pita mempunyai panjang sebesar L, masing-masing program akan disimpan punya panjang L1, L2 sampai Ln. Harus terurut cara penyimpanannya. Bagaimana susunan program tersebut sehingga L1, L2, L3 itu cukup memenuhi storage atau penyimpanan. Nah, rumusnya adalah disimpan dalam order, dimisalkan dengan order I yaitu J, maka TIK, maka akan didapat. Nah, ini rumusnya, medieval time, MRT, dan DI. Lalu contoh soalnya, terdapat 3 buah program, masing-masing panjangnya 5, 10, dan 3. Tentukan urutannya agar optimal. Kita lihat di sini. Berarti ada 3 ya. Kita tentukan dulu orderingnya. Ini yang paling penting yang pertama. Kita bolak-balik 1, 2, 3, boleh 1, 3, 2, atau 2, 1, 3, atau 2, 3, 1. Ini angka ini dibolak-balikan sampai semuanya sudah mencukupi. Intinya sudah tidak bisa dibolak-balik lagi. Kalau dibolak-balik, kalau ada angka yang sama berarti itu sudah tidak bisa. Itu ordering. Panjangnya tadi 1, 2, 3, 5, 10, 3. Nah, kalau dibalik 1, 3, 2 berarti 5. Tadi yang pertama kan 5, yang ketiga 3, dan yang kedua 10. Ya, ini tinggal dibolak-balik aja panjangnya sesuai dengan urutannya. Lalu DI rumusnya 5 diletakkan ke sini. 5 ditambah 10. Berarti yang pertama ditambah panjang yang pertama ditambah panjang yang kedua. Lalu ini panjangnya ditambah semua sesuai yang di sini, sama dengan 38. Lalu yang kedua, ini panjang pertama. Jadi yang sebelah sini panjang pertama, sebelah sini adalah panjang ke pertama dan kedua. Lalu yang sini 1, 2, 3. Dan didapatkan jika dijumlah maka 29. Nah, 29 ini MRT diratakan karena orderingnya ada 3 programnya, makanya dibagi 3. Dan terdapat yang paling, nah ini susunan ordernya ya. Yang paling kecil 9,66 dan yang paling besar adalah 14,33. Dari tabel tersebut didapat susunan order yang optimal. Susunan pertama untuk program ketiga berarti 3, 1, 2. Kita lihat. 3, 1, 2. 3, 1, 2 ya.
Oh, yang ini nih 3, 1, 2. Yang paling kecil memuatnya. Jadi yang paling kecil ini yang akan diambil. Jadi walaupun dengan memori yang kecil tetapi bisa memuat 3 program sekaligus. Nah, itu yang akan diambil. Yang kedua adalah knapsack problem. Knapsack tas atau karung. Karungnya dapat memuat semua objek yang ada di situ. Lalu bukan semua maksud saya. Karungnya dapat memuat beberapa objek yang ada di situ dengan optimal atau dengan total ukuran weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Artinya dia optimal ya. Ini ilustrasinya. Tas berkapasitas 15 kilo, ada 5 barang dengan berat beda-beda. Persoalannya barang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam tas. Lalu terdapat N objek 1, 2, 3, masing-masing punya berat. Nah, masing-masing produk punya berat, weight, dan masing-masing mempunyai nilai atau profit PI yang berbeda-beda. Profit ini keuntungannya harganya ya. Masalah knapsack. Bagaimana memilih objek yang akan dimuat sehingga sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua adalah jika semua objek harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang dapat dimuat. Jadi misalkan setiap objek mau dimasukkan tapi tidak bisa semua, misalkan saja tidak muat, tidak sesuai kapasitasnya, makanya harus di seperberapanya dibelah. Penyelesaian knapsack ada 3 secara matematika, kriteria greedy, dan algoritma pemrograman greedy. Yang pertama adalah penyelesaian knapsack secara matematika. Fungsinya adalah mendapatkan solusi yang optimal. Solusi mendapatkan profit yang maksimal sehingga jumlah objek yang dimuat dalam ransel sesuai kapasitas. Jadi walaupun sedikit yang dimuat tetapi profitnya atau nilainya maksimal atau harga produk tersebut yang dimasukkan ke dalam tas itu maksimal dan paling mahal. Nah, ini tadi rumusnya, fungsi tujuan maksimum PI kali XI jumlahnya. Lalu fungsi pembatasnya adalah memberikan batas maksimal setiap objek untuk dapat dimuat. Ya, harus ada batasan untuk memasukkan objek, karena kalau tidak ada batasan nanti semua dimasukkan sehingga ranselnya jebol. Intinya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan daya tampung. Fungsi pembatasnya WI kali XI. Ya, kita lihat contohnya. Kapasitasnya tasnya 20 kg. Jumlah barangnya ada 3. Ada 18, 15, 10. Ini beratnya kalau dimasukkan semua nggak mungkin ya. Totalnya berapa tuh? Totalnya sudah 43, sedangkan kapasitasnya hanya 20. Masing-masing barang punya nilai atau harga 25, 24, dan 15. Fungsi tujuannya mencari profit, dan tadi sudah fungsi pembatasnya kurang dari 20. Nilai batasannya itu PI, WI, dan XI. Batas bawah pasti 0, batas atas pasti 1. Tentukan solusi yang mungkin. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, dilihat dari sini saja. 2N sama dengan 6, berarti N sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Hitung berat masing-masing. Nah, kita lihat di sini beratnya 18 kali 1, 15 kali 2, 10 kali 3. 1, 2, 3 ini adalah ini barang ke-1, ini barang kedua, barang ketiga kurang dari sama dengan 20. Lalu X1, jika X1 0, X2-nya sama dengan 1. Maka si 1 ini diganti dengan 0. Dengan rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus ini semua. Jika X1 0, lalu X2 1, maka 18 dikali 0. X2-nya kan 15, berarti 15 dikali 1. Yang ketiganya tetap 10 dikali 3. Maka hasilnya adalah ini 0, ini 15. Sisanya yang ini aja ya, 10 dikali 3. Kenapa ini bisa 5? Karena tadi 0, ini 15. Nah, 15 ini karena positif pindah ke kanan, jadi 20 dikurang 15. Jadi hasilnya adalah 5. 10 kali 3 berapa? 30. 30 kurang dari sama dengan 5. 10 kali 3 kurang dari sama dengan 5 ya.
Lalu X3-nya adalah 1/2. Karena ini tadi, ini X3 bukan dikali tadi ya. Ini agak rancu. Jadi kalau melihat X seperti ini bentuknya agak rancu. Seharusnya X itu bentuknya yang agak seperti huruf U ya kalau dalam matematika. 10x3 bukan dikali 3, ini 10x3 karena tadi 10 ini tadi bukan dikali 18x1, 15x2, intinya 18 dikali x1, 15 dikali x2, 10 dikali x3. Ini tadi saya ralat. Jadi jika diketahui x1-nya 0 berarti 18 dikali 0. Jika diketahui x2-nya maka 15 dikali 1. Nah, 10x3 kurang dari sama dengan 5, maka x3 karena ini dikali, x3 kalau dipindah ke kanan 10-nya jadi dibagi 5/10. 5/10 ini dikecilkan jadi setengah. Nah, nomor 2 kita lihat jika x1-nya 1 lalu x2-nya 0. Jadi ini diputar-putar saja untuk nilai ya, x1, x2 1, x1, x2 0, lalu x1, x3 0, x1, x3 0, 1 diputar-putar saja, lalu x2, x3 mirip dengan yang tadi angka-angka yang seperti ini ya. Mana tadi? Ini ordering. Diputar-putar saja x-nya. Lalu kita lihat di sini jika x1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Nah, kita lihat 18 kali 1 ditambah 15 karena 0, 10 kali 3. Ini 18 ditambah 0, 0-nya ini dicoret saja karena sudah 0. 10x3, ini maksudnya tadi 10x3, saya jadi rancu terus bacanya dikali, mohon maaf. Kurang dari sama dengan 20. Nah, 20 dikurang 18 adalah 2. 10x3 berarti 10-nya pindah ke kanan dibagi 2/10 sama dengan x3-nya 1/5. Nah, ini 1, 3, 1, 0. Lalu 1, 3, 0, 1 dan seterusnya sampai tadi habis ya. Sampai sudah tidak ada angka yang bisa bolak-balik lagi angka yang seperti ini tadi. Ordering, sampai ordering sudah tidak ada angka yang sama lagi untuk x-nya. Setelah itu lalu kita lihat ini WI dikali XI 20. Tadi karena jumlahnya tadi 20 itu dapat dari sini tadi ya 20. Lalu X1, X2, X3 tadi dari sini X1 0, X2 1, maka X3 setengah. Nah, itu ditulis di table semua. Lalu kita lihat PI dikali XI 31,5. Nah, ini rumusnya PI dikali XI. Kalian bisa lihat di sini. Misalkan X1-nya kita ambil yang ini ya. 0, 1,5. Berarti PI-nya tadi. PI itu dapat dari nah ini 25, 24, 15 nilainya. Berarti kita lihat PI-nya 25 dikali X1 maka 25 dikali 0. 0 ini ya. 24 dikali 1, 15 kali X3 adalah dikali setengah. Hasilnya adalah 31,5. Nah, ini adalah storage penyimpanan yang nilainya paling besar, harganya insya Allah paling besar ya. Dengan sesuai kapasitasnya 20 kg. Lalu komposisinya kita lihat barang jenis 1 tidak dimuat karena X1 sama dengan 0. Kita lihat ya tadi X1 sama dengan 0, berarti jenis yang pertama tidak dimuat tadi. Jenis yang pertama adalah yang ini tadi ya, 18 tidak dimuat. Lalu jenis yang kedua ini dimuat, ini hasil dari sini tadi yang paling besar. Jenis yang kedua adalah 1, jadi dimuat semua. Dimuat semua adalah 15. Lalu jenis yang ketiga muatnya hanya setengah. Ini tadi setengah, berarti setengah dari X3, setengah dari 10 adalah 5. Nah, total 15 tambah 5 adalah 20 kg. Nah, seperti itu cara menggunakan knapsack secara matematika. Lalu kita lihat penyelesaian dengan kriteria greedy. Konsepnya adalah pilih objek dengan PI maksimal atau terbesar, lalu dengan berat WI minimal. Jadi harganya mahal, beratnya minimal. Jadi tidak terlalu berat di ransel ya. Lalu pilih objek dengan perbandingan nilai dan berat PI per WI yang terbesar. Diketahui seperti tadi, soalnya sama. Lalu kita lihat
Kita lihat di sini dimisalkan sebagai batas atas nilai 1, batas bawah 0. Lalu ini juga ini nilai P-nya, ini nilai W-nya batas atas 0, batas bawah 1. Lalu ini kita lihat 2/15. Setelah 0, 1 kan 2 ya. 2/15. 15-nya dari mana? Dari sini. 15 P-nya. Itu untuk P. Lalu ini 2/3. 3-nya dari mana? Fungsi pembatas. 3-nya karena barangnya ada 3. Untuk yang ini beda ya, berat minimal 2/3. Kalau ini 15 karena dari beratnya. Kalau ini pilih barang dengan berat minimal berarti per 3 karena tadi ada 3 barang. Kalau profitnya langsung dimasukkan nilainya saja, fungsi pembatasnya. Lalu kita lihat karena terkecil, nah 25 dibagi 18 tadi. Nah ini dibagi-bagi PI dibagi W, dibagi semua, kita lihat yang paling terkecil ada 1,38 X1, maka X1 nya adalah sama dengan 0. Karena terbesar maka X2 nya sama dengan 1. Lalu dengan fungsi pembatasnya X3 sama dengan setengah. Fungsi pembatas X3. Lalu kita lihat tadi ini 0,1 fungsi pembatas berarti di tengah-tengah ya. Berarti antara 0 dan 1 adalah setengah pembatasnya. Lalu di sini ada X1 1, X2 2/15, X3 0. Ini didapat dari yang tadi. Nah, 1 2/15 0, 0 2/3 1. Lalu PI per WI 0 1 setengah. Diketahui adalah ini yang paling besar, PI dikali XI, nilai profit maksimal 31,5 dengan komposisi yang sama. Nah ini profitnya maksimal, berarti diambil 0,1 setengah. Sama nggak dengan yang tadi? Kita lihat ya, sebelumnya adalah 0,1 setengah, sama ya. Berarti dengan metode matematika dan metode greedy itu menghasilkan nilai yang sama. Nah ini tugas mandiri, kalian kerjakan lalu nanti di Word boleh, di tulisan tangan boleh, di foto. Intinya nanti linknya dapat dikopas, link Google Drive-nya dapat dikopas ke MyBase. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.